Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, man atba'a ramadana bisittin min syawal kataballahu lahu sawmad dahri kullihi. Benar. Ya Ali, wahai Ali, siapa orangnya barang siapa memperiringi akan puasa Ramadan dengan 6 hari puasa daripada bulan Syawal, niscaya menuliskan oleh Allah baginya akan puasa setahun kullihi, seluruhnya tahun. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kajian kita melanjutkan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang disusun oleh seorang ulama besar, wali besar dari Mesir, Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu rahmatan abrar. Malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Saudara-saudara sekalian, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Ali, siapa saja orangnya, mau laki mau perempuan, sesudah puasa Ramadan ditambahi dengan puasa Syawal 6 hari, maka ganjarannya kayak puasa setahun penuh. Saudara sekalian, di antara ibadah yang tinggi dalam Islam adalah puasa. Sesudah puasa wajib, ada yang tingginya namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu dalam Islam ada macam-macamnya. Ada disebutlah puasa mingguan, seminggu sekali. Itulah namanya puasa Senin, puasa Kamis. Namanya puasa sunnah mingguan. Ada juga dalam Islam puasa sunnah bulanan, sebulan sekali. Namanya puasa Ayyamul Bid, hari terang bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dalam bulan-bulan Hijriah, kecuali bulan 12-nya Dzulhijjah mundur sehari, 14, 15 dan 16.
Ini namanya puasa bulanan. Ada juga puasa sunnah tahunan. Maknanya setahun sekali adanya. Mana contohnya seperti puasa Tasu'a tanggal 9 bulan 1 daripada bulan Hijriah, 9 Muharram. Mana lagi puasa tahunan, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Begitu. Mana puasa tahunan, yaitu puasa hari Arafah bulan 12, yakni sehari sebelum Idul Adha. Mana puasa tahunan, yaitu puasa bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini puasa tahunan. Mana lagi puasa tahunan adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal itu, saudara, begitu banyak faedah yang dipetik oleh siapa orang yang puasa pada bulan Syawal 6 hari itu. Di antaranya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas diberikan taufik dan hidayah kemampuan puasa Ramadan. Adat salafus saleh, bila diberikan kemampuan ibadah oleh Allah, maka kemampuan itu disyukuri dengan cara ibadah lagi. Ada yang kuat tahajud malamnya 100 rakaat, lalu kemudian siangnya puasa. Ketika ditanya kenapa anda puasa, sebagai syukur sama Allah dikasih kuat tahajud 100 rakaat. Ini terima kasih. Maka puasa Syawal sebagai wujud terima kasih sama Allah, diberi kekuatan untuk puasa Ramadan, maka sebagai syukurnya puasa bulan Syawal 6 hari. Kemudian itu, di antara faedah puasa Syawal 6 hari adalah alamatul qabul, sebagai tanda bahwa orang itu ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab, bila engkau telah rapih dalam satu ibadah, tanda diterimanya ibadah itu, maka bergegaslah mengisi dengan ibadah yang lain. Maka puasa Syawal sebagai alamat bahwa muslim itu ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila Allah senang sama orang, maka Allah tambahkan lagi aturannya untuk lebih mengakrabkan lagi dengan Allah. Ini diantara keagungan puasa Syawal. Mana diantara keagungan puasa Syawal, saudara, menyebabkan orang yang puasa Syawal itu di kuburnya tidak bakalan disiksa
kalau mati. Sedang siksa kubur tuh paling beratnya siksaan. Bila dikubur Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, Amirul Mukminin ketiga, menantu Rasulullah, ulama besar dari kalangan sahabat, kalau diceritakan Sayyidina Utsman tentang neraka panasnya kayak apa, enggak pernah nangis, enggak pernah ciut hatinya, biasa. Tapi kalau diceritakan bagaimana dahsyatnya azab kubur, kalau ada yang ceramah, ada yang dongeng, bagaimana dahsyatnya, ngerinya azab kubur, maka Sayyidina Utsman menangis. Sampai ditanya sama seorang muridnya, "Guru, ku perhatikan kalau diceritakan tentang neraka biasa aja, tapi kalau diceritakan tentang kubur oleh Rasulullah, kau menangis. Ada apa?" Beliau menjawab, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaq." Kubur itu tempat pertama yang disinggahi oleh seorang manusia daripada terminal akhirat. Maka siapa orang lolos di kubur, selamat daripada fitnah kubur, maka sungguh kedepannya akan lebih nikmat. Tapi kalau di kubur ini enggak selamat, maka kedepannya tambah runyam, berat lagi. Maka kunci keberhasilan adanya di kubur bukan cerita neraka. Neraka itu imbas dari di kubur sebagai pertamanya. Maka saya itu kalau udah cerita kubur, saya selalu sedih, pengen diberi selamat sama Allah. Sebab Nabi menutup doa kalau salam solat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, enggak pernah tinggal. Sampailah Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhabnya wajib baca doa itu sebelum salam. Kalau enggak sah solatnya. Saking Nabi enggak pernah tinggal, ya Rabb jangan sampai saya dikubur disiksa. Itu kelas Nabi. Siapa saya? Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi saudara, puasa Syawal itu di antara faedahnya menyelamatkan orang yang mengamalkannya daripada fitnah kubur. Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi, seorang ulama besar Mesir yang luar biasa, dalam salah satu kitabnya An-Nawadir menyatakan, dulu di zaman seorang sufi besar namanya Imam Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri seorang tabi'in, luar biasa ilmunya, hafal ribuan hadis. Sufyan Tsauri satu hari saat beliau pergi haji, banyak mengisi waktu kosongnya dengan tawaf di Baitullah. Dan memang begitulah, bagi orang jauh kudu banyakin tawaf dibanding banyakin sholat di Masjidil Haram,
dibanding banyakin baca Quran, yang lebih gede banyakin tawaf, yang banyak. Kalau bisa sampai dapat 40 kali, jadi 40 berarti 7 kali 4, 240 putaran. Ya, 200, 7 kali 4, 280. 280. Yang nggak mesti sekaligus, selama ada di situ dapatin 40 kali tawaf. Kenapa? Kalaulah tahajud di Darul Ma'wa juga bisa nggak? Bisa tahajud. Baca Quran di rumah juga bisa nggak? Bisa. Tapi jangan coba-coba saudara muterin Darul Ma'wa 7 kali, baca labbaik Allahumma labbaik, pasti disebut orang PA. Begitu. Benar nggak? Begitu. Kudu di Ka'bah tawaf. Imam Sufyan Tsauri tawaf di Baitullah. Sampailah ketemu sama penduduk Mekah asli. Karena kalau tawaf mesti bareng sama dia. Bareng sama dia. Habis itu baca Quran. Sampai intim. Artinya kenalan, akrab, sering main ke rumahnya. Begitu, ke rumah kawannya ini. Luar biasa kecintaan antara dua muslim ini. Sampai pada akhirnya ngalamin sakit, nggak ketemu, kok tawaf nggak ada, besok tawaf nggak ada, kan hotelnya beda-beda syekhnya. Begitu, nggak ketemu, dicari parah nih, ke rumahnya lagi sakit parah, kayak nampak wajahnya pucat, begitu pucat, sakit. Lalu kemudian orang itu berasa kayaknya umurnya nggak lama lagi. Dia bilang, Imam, ketika tahu yang sebenarnya ini seorang ulama besar, Imam Sufyan Tsauri, akhirnya saudara, kata dia, Imam, saya ini kayaknya tak lama lagi meninggal. Dari kondisi badan saya ini menurun, kesehatan saya. Saya pengen wasiat, boleh nggak saya minta engkau kepengenan saya? Kata Imam Sufyan Tsauri, ya tafadhol, silakan. Moga saya bisa memenuhi kepengenan. Pengen apa? Sebelum meninggalkan orang sakit kan banyak pengen. Kata beliau yang sakit ini, Imam, kalau saya mati, pengen banget saya itu yang nyolatin engkau, imamnya, engkau yang nyolatin saya. Terus itu aja? Enggak, kami diantar ke kuburan, kan orang pada pulang tuh, engkau jangan pulang, bacain doa lah, baca Quran buat saya semalam aja, begitu, semalam, begitu. Saya kan malam pertama dikubur ngeri, sebab ada riwayat dari Nabi, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak ada sesuatu yang lebih menyeramkan, ngeri bagi orang yang udah mati selain malam pertama dia dalam kubur. Saya takut. Kau hibur saya, kau temenin saya baca Quran malam pertama saja. Imam Sufyan Tsauri seorang muslim yang soleh. Kalau kita gila, gua suruh kuburan dirian, bayar juga kagak. Kalau kita ini enggak. Baik, kalau itu permintaanmu, saya penuhi. Saya penuhi. Besok meninggal nih orang, ternyata benar.
Ya Imam Sufyan Tsauri imami. Doa di kubur, nganterin kubur, duduk di situ orang pada pulang, talqin, ya baca Quran. Malam, ini cerita malam, kayaknya malam Jumat Kliwon, itu nggak ada di kitabnya, itu nggak ada. Malam, Imam Sufyan Tsauri karena kan dia lelah, jadi zikir baca Quran di depan makam daripada kawannya. Ini dari dulu baca Quran di kuburan itu bukan baru. Dari dulu. Imam Syafi'i malah nyuruh kalau bisa sampai khatam bagus. Maka beliau baca Quran ketiduran Imam Sufyan Tsauri. Jadi kalau bahasa beliau malam itu saya dikata tidur, kayak enggak, dikata enggak, kayak tidur orang kita sebut tidur ayam namanya. Tidur ayam. Ada suara yang enggak ada rupa. Suara itu bilang dari atas, wahai Sufyan, temanmu kau enggak usah temenin, tinggal aja, ndak perlu kau temanin, sebab dia sudah mendapatkan ketenangan tanpa perlu kau temani. Imam Sufyan Tsauri, ini suara setan ini, begitu. Jadi yang tadinya semalam nambah dia, baca Quran lagi besoknya. Enggak semalam, kan mintanya semalam doang. Hadhi minasyaitan, ini dari setan ini suara ini. 3 malam berturut-turut, begitu juga kejadiannya. Sufyan, tak usah kau temani, kami yang menemaninya. Dia udah mendapat ketenangan. Karena 3 malam kami yakin ini dari Allah, ini suara ini. Enggak mungkin ini dari setan. Kami yakin ini suara min kibalir rahman. Kami bertanya itu, limata, kenapa ya Rabb dia dapat ketenangan? Sebab temanmu tidak pernah tinggal puasa 6 hari bulan Syawal. Ternyata saudara, puasa 6 hari bulan Syawal di antara fadilahnya menyebabkan orang dikubur tidak disiksa. Berbahagia muslim yang setiap ngalamin Ramadan lalu berpuasa di bulan Syawal 6 hari. 6 hari. Keempat saudara, di antara faedah puasa 6 hari bulan Syawal adalah bentuk i'tiraf, kesadaran seorang hamba atas kekurang maksimalan dia di dalam mengagungkan dan memuliakan bulan suci Ramadan. Kesadaran ini laksana solat qobliyah dan ba'diyah dalam solat fardu. Kenapa ada ba'diyah? Sebab ada keyakinan solat yang tadi nampaknya ada kurang maksimal kekhusyuan di dalam berkhidmat kepada Allah. Maka kesadaran itu dari kekurangan solat yang ada imbuhan solat namanya ba'diyah, agar supaya kekurangan yang ada dimaklumi oleh Allah, sehingga Ramadan yang kurang maksimal penghormatannya ditambah dengan puasa bulan Syawal, pengakuan puasa Syawal itu atas kekurang maksimalan diri
di dalam mengagungkan, memuliakan dan menghormati ibadah Ramadan. Dan itu di antara kesamaan antara qabliyah ba'diyah bersama salat 5 waktu antara puasa 6 hari bulan Syawal dengan puasa Ramadan. Ini di antara manfaat puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Apa ganjarannya? Ini disampaikan oleh Nabi dalam kitab kita ini. Ya Ali, man atba'a Ramadan bisitin min Syawal kataballahu lahu shaumad dahri kullih. Siapa aja orang puasa Ramadan, bulan Syawalnya puasa 6 hari, maka sama dengan puasa setahun. Dari mana ini puasa setahun? Al-Quran bilang, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang mengerjakan kebaikan bernilai minimal 10 kali, maka puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berapa? 300. Maka puasa Syawal 6 dikali 10 60. Maka 300 ditambah 60 sama dengan 360. Itulah setahun dalam Islam ganjarannya. Jadi kayak puasa setahun. Kayak puasa setahun, saudara. 360 hari. Itu keuntungannya. Saudara sekalian, namun secara fikih kita harus bedah. Ini puasa 6 hari ini, apa kudu nyambung, apa enggak? Kan begitu. Tahu nggak nyambung? Iya, continue. Iya, jadi 1 kan Syawal, 2, 3 dan seterusnya gitu. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi shittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa orang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, ketika Nabi menyatakan kemudian itu tidak langsung, kemudian begitu, tidak langsung. Orang yang disebut adek enggak mesti kita nomor 1, yang nomor 2 adek kita, yang nomor 10 juga adek kita, meski kagak langsung. Itulah kemudian, begitu kalimat kemudian. Maka ketika Nabi menyatakan kemudian, kata para ulama, tidak mesti puasa Syawal harus tanggal 2. Boleh, yang penting masih bulan Syawal. Kalau tanggal 2 masih banyak akar kelapa, rangginang, tape uli, dodol masih lembek, apalagi nastar masih banyak, nanti aja, yang penting bulan Syawal. Boleh bulan Syawal diintip sampai tanggal 30, mundurin 30, 29, 28, 27, 26, 25. Saya di tanggal 25 aja dah. Begitu. Itu udah mentok tanggal 25. Kalau udah nggak ada tawar menawar, mundur lewat. Begitu. Boleh. Tentu yang lebih tinggi tanggal berikutnya. Artinya nyambung. Jadi besok Idul Fitri, besok pagi, ini malam takbir kan? Malam apa nih ya? Malam apa sekarang? Malam Senin. Besok Idul Fitri berarti hari Selasa puasa. Itu baru
top banget yang kayak begitu. Luar biasa. Kayak begitu. Jadi Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lebaran ketupat. Gitu. Kalau kita lebaran ketupatnya ikut, puasanya kagak. Begitu. Begitu saudara. 6 hari. Apakah 6 hari ini andai nyambung boleh berturut-turut ataukah terpisah? Saya pokoknya ngambil Senin Kamisnya aja dah. Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 3 minggu. Gitu. Boleh juga. Boleh. Enggak apa-apa. Silahkan saja. Meski yang bagus di samping langsung berurutan. Jangan pakai diselingin. Itu lebih tinggi. Jangan pakai diselingin. Begitu. Itu sampai ditulisin depan pintunya. Tidak menerima tamu siang hari. Gue lagi puasa. Sampai segitunya. Enggak juga. Puasa. Bagaimana tuh ketemu Senin sama Syawal? Niatnya mau digabung? Boleh. Niat saya puasa esok hari Senin dan puasa Syawal. Sunat karena Allah Ta'ala. 2 in 1. Sekali ibadah, 2 ganjaran. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi orang akan mendapat ganjaran sebanyak dia niat. 2. Atu. Bagaimana kalau puasa Syawalnya digabung dengan qada Ramadan? Kayak ibu-ibu men. Begitu. Seminggu men. Ini Syawal. Bagaimana kalau digabung dengan qada? Digabung. Niat saya puasa esok hari, qada bulan Ramadan dan puasa Syawal. Karena Allah Ta'ala. Bagaimana ini? Berbicara digabung antara qada Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal, boleh atau tidak? Ulama berbeda-beda pandangan. Kenapa berbeda-beda pandangan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa berbeda-beda pandangan? Karena tidak ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tekstual, secara jelas, baik hadis sahih maupun hadis dhaif yang melarang untuk puasa menggabung dan juga menyuruh untuk puasa menggabung. Maka ijtihad para ulama berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena apakah puasa Syawal itu termasuk minas sunanil maksudah lidati ataukah tidak? Semacam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, beliau melarang, nggak jadi kalau digabung puasa Syawal dengan puasa qada. Itu sama aja sholat dohor sama ba'diyah digabung, nggak bisa. Itu ada ulama begitu, ada daripada madhab kita. Artinya kalau ada kayak bilang nggak jadi, kita jawab itu gurunya ke atasnya Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab-kitabnya nggak apa-apa, gabung aja. Karena Imamur Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan daripada fatwa daripada abahnya
Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Gabung aja, enggak apa-apa. Yang penting puasa Syawal 6 hari. Puasa apa kek? Yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari. Qadha digabung sunnah boleh, dan kami ikut ini boleh. Meski tentu ganjaran yang lebih tinggi dipisah-pisah, tapi boleh. Kami anjurkan ibu-ibu begitu, gabung aja begitu, gabung aja. Emang juga malas gitu kalau dipisah-pisah ya kan, gabung aja. Jadi cuman kalau mau dipisah-pisah, qadha dulu tanggal 2, 3 seterusnya baru puasa Syawal. Kalau mau dipisah-pisah, biar yang wajib dulu baru yang sunnah, kalau mau dipisah-pisah. Tapi kata Imam Ramli, Syekh Nawawi Al-Bantani bilang gak apa-apa, gabung aja. Dan khilaf antara dua tokoh besar ini mu'tabar, milih mana aja boleh. Ini beda nomor sepatu aja, isinya sama, udah, tak usah ribut. Ada yang doyan gabung, saya nggak mau gabung, boleh. Ada yang gabung, boleh. Antara suka-suka lah, itu begitu, boleh. Puasa 6 hari bulan Syawal, kayaknya kalau dilihat dari mukanya milih gabung kayaknya. Begitu kayaknya. Emang karena malas ya kan? Emang begitu kita orang. Ya Rabbana ya Karim. Tuh bulan Syawal, fadilahnya besar. Maka berbahagialah muslim yang mendapatkan taufik dan hidayah pasca puasa Ramadan, puasa bulan Syawal 6 hari sebagai menjalankan sunnah tahunan. Segini aja dah.